Untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi kapal selam KRI Nanggala 402, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia I Gede Nyoman Wiryadinata di Bali. Ya, selamat siang Nyoman. Ini kurang lebih setelah sepekan dinyatakan tenggelam dan tentunya ini juga masih meninggalkan duka yang mendalam ya bagi kita semua. Lalu apakah ada informasi terkini Nyoman mengenai keputusan akan diangkat atau tidaknya KRI Nanggala 402 ini? Ya, Amelia dan Farhanisa Nasution, memang hari ini ataupun sampai siang ini pemerintah belum mengumumkan apakah diputuskan untuk mengangkat badan kapal ke permukaan ataupun membiarkan tetap berada di posisi 838 di dasar laut di utara perairan Bali. Karena kalau kita ingat kemarin pada hari Minggu, Kasal Yudo Margono menyatakan akan memproses, artinya akan mengajukan hal ini kepada Mabes TNI, kemudian Mabes TNI kemudian akan mengajukan kepada pemerintah dan tentunya pemerintahlah yang akan memutuskan karena terkait dengan besarnya biaya untuk mengangkat kapal ini. Termasuk juga saat ini sedang didiskusikan dengan internasional ataupun organisasi internasional penyelamat kapal selam yang beberapa waktu lalu juga sudah melakukan pengintaian untuk mendeteksi koordinat, termasuk juga menerjunkan remote operate vehicle ke dalam laut untuk melakukan pemetaan, melakukan pencitraan 3 dimensi, termasuk juga mengambil barang-barang ataupun komponen yang bisa diangkat karena alat ini atau semacam drone laut ini hanya mampu mengangkat sekitar 150 kg saja maksimalnya. Kemudian diskusi ataupun apa yang akan dilakukan, teknologi apa yang akan digunakan masih didiskusikan, sambil menunggu apakah keputusan nanti akan diangkat atau tidak. Walaupun kita ketahui tentu keluarga korban anak buah kapal 53 orang termasuk juga pasukan hiu kencana menginginkan agar kapal tersebut diangkat. Termasuk juga akan dijadikan bahan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kejadian ini, termasuk juga akan menjadi pelajaran karena Indonesia ataupun TNI Angkatan Laut mempunyai 3 kapal yang sejenis. Keputusan itu hingga siang ini memang belum ada dan tetap dilakukan, termasuk juga kapal asing masih ada 2 di Indonesia, yakni kapal MV Swift Rescue dari Singapura yang memiliki ROV tersebut, kemudian masih ada juga kapal Mega Bakti dari Malaysia yang juga melakukan ataupun berada di perairan di utara perairan Bali. Kemudian 6 KRI juga masih disiagakan, termasuk berpatroli, berupaya untuk mencari ataupun menemukan barang-barang yang kemudian akan timbul ke permukaan. Harapannya seperti itu. Ada 6 KRI yang masih melakukan ataupun bersandar di Lanal Banyuwangi dan melakukan kegiatan di lokasi di sekitar 40 km dari Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng, yakni KRI Bontang, kemudian KRI ke Pulau Rengat, termasuk juga KRI Seputan, KRI Gusing Ngurah Rai, termasuk juga KRI Rigel, dan KRI yang masih berada di Lanal Banyuwangi untuk melakukan pengisian ataupun ulang bekal untuk melakukan patroli tersebut. Kemudian pencarian di permukaan juga masih dilakukan oleh tim SAR, termasuk juga TNI. Artinya kalau kita lihat di Celukan Bawang, di Pelabuhan Celukan Bawang ada sedikitnya 3 kapal dari milik polisi, Polairut, Polda Bali, kemudian ada juga rubber boat, ada 2 rubber boat yang disiapkan dari tim SAR Basarnas Denpasar yang selalu berpatroli untuk melakukan penyisiran di seputaran lokasi, artinya berharap ada temuan-temuan yang bisa muncul ke permukaan seperti itu. Kemudian terakhir kemarin diinformasikan oleh Asrenal Kasal TNI Muhammad Ali dalam konferensi pers di Cilangkap menyatakan ada satu benda atau temuan komponen yang didapatkan, yakni hidropon yang merupakan bagian dari kapal selam tersebut. Dan juga sudah divisualisasikan pencitraan 3 dimensi kapal maupun posisi kapal, yang ini akan menjadi bahan diskusi dan akan disampaikan metode seperti apa yang akan dilakukan untuk jika misalnya kapal ini dinyatakan atau diputuskan untuk diangkat. Kemudian kalau kita lihat, ada beberapa metode yang sudah biasa digunakan untuk mengangkat kapal selam yang dilakukan baik di luar negeri. Misalnya ketika kejadian kapal selam
kurs di Jerman misalnya, ada beberapa metode, salah satunya adalah dengan mengangkat kapal selam itu secara vertikal dengan menggunakan kapal penyelamat statis. Artinya dilakukan dengan membalutkan seling kemudian diangkat dengan kapal statis yang berada di atas permukaan. Kemudian ada juga metode dengan menarik kapal selam ini dengan menggunakan kapal dinamis, artinya menarik kapal ini ke arah horizontal. Kemudian ada juga metode dengan mengangkat dengan menggunakan balon, sehingga kapal selam akan terangkat ke atas, ataupun ada satu lagi metode dengan meniupkan oksigen ataupun udara ke dalam lambung kapal, sehingga air yang di dalam badan kapal akan terbuang, kemudian kapal akan lebih ringan dan mengapung. Farhanisa, Amel. Baik, Nyoman, lalu apakah sejauh ini ada temuan-temuan baru dari lokasi tenggelamnya kapal? Iya, Amel, kalau yang terakhir diinformasikan oleh Asrenal Kasal Laksamana Media Muhammad Ali kemarin menyatakan ada temuan hydropon yang merupakan bagian dari kapal selam Nanggala 402, dan hingga siang ini memang belum ada laporan lagi ataupun statement secara resmi dari pihak TNI yang melakukan ataupun mengkonfirmasi temuan-temuan yang sudah disampaikan. Artinya kalau kita lihat konferensi pers yang terakhir pada hari Minggu, memang ada temuan berupa baju keselamatan awak tipe MK11 berwarna merah yang ditemukan. Kemudian ada beberapa komponen yang berada di badan luar tekan, artinya berada di luar, bukan berada di bagian utama kapal selam yang terlepas, seperti jangkar, kemudian kemudi, seperti misalnya kemudi vertikal, kemudi horizontal, termasuk juga kemudi selam timbul yang berada di luar badan tekan. Dan sementara dinyatakan bahwa badan tekan masih utuh namun retak. Temuan-temuan ini baru disampaikan terakhir dengan penemuan hydropon, dan hingga saat ini belum ada lagi laporan adanya temuan ataupun komponen yang bisa diambil atau disampaikan kepada kalayak. Amel. Ya, baik Nyoman, tentunya kita harapkan agar diskusi mengenai apakah nanti KRI Nanggala 402 ini akan diangkat atau tidak, ini bisa segera mendapatkan keputusan yang terbaik begitu ya. Terima kasih koresponden CNN Indonesia, I Gede Nyoman Wiryadinata atas laporan langsung Anda dari Bali.